Saudara-saudariku yang terkasih, salam damai sejahtera, berkah dalam. Kita berjumpa lagi dalam belajar Alkitab sambil merenung. Tema kita kali ini, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 39 sampai 42. Ya, ini seperti dalam gambar ini ya, orang buta menuntun orang buta ya akan masuk jurang atau tersesat. Sebelumnya mohon dibantu untuk subscribe, bagikan kepada teman-teman dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengungkapkan perumpamaan. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Coba kita lihat gambar ini ya, meskipun mereka sepertinya itu ya, begitu akrab, satu sama lain terkait ya, tetapi tidak bisa melihat dengan jelas ini mana yang jalan benar, yang tidak akan membawa mereka jatuh dalam jurang ini atau lubang. Mereka tidak bisa melihat dengan jelas ya. Di dalam gambar ini memang ini hanya sebuah kartun permainan ya, karena mata ditutup ya, tetapi ini bisa menjadi gambaran ya bagaimana ketika orang tidak bisa melihat mencoba menuntun orang lain ya, apa yang akan terjadi. Tentu saja hal yang tidak diharapkan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, seorang murid cukuplah kalau ia sama dengan seorang gurunya. Nah, Yesus melanjutkan lagi pengajarannya, mengapa engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui. Ya, ini selumbar semacam kayu kecil, meskipun ini diekstrimkan ya di dalam gambar kartun ini ya, tetapi orang ini ingin membantu mengeluarkan ini yang menutup mata ya, kayu selumbar ini yang menutup mata, tapi di depan matanya ini ada balok, malah digambarkan ekstrim ya. Potongan pohon, sampai potongan pohon pun dia tidak melihat. Nah, ini loh saudara-saudariku yang terkasih, di dalam kehidupan kita seringkali kita sulit ya melihat kekurangan, kelemahan yang ada di dalam diri kita ya, tetapi kalau kita melihat kekurangan orang lain, wah begitu cepatnya. Kekurangan kecil pun bahkan sampai sedetil-detilnya kita bisa melihat ya, wah seolah-olah ingin membantu ya. Yesus mengatakan ya, mengapa engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu? Ya, ini sebenarnya sesuatu yang tidak salah. Masalahnya ketika ternyata di dalam matamu sendiri engkau tidak tahu di situ ada balok, itu menjadi masalah ya. Sesuatu yang besar di depan mata tidak dilihat sebagai sebuah kekurangan ya, tetapi kekurangan kecil di pihak lain menjadi sorotan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, itulah ya kehidupan kita sehari-hari. Di mana-mana kita jumpai seperti itu. Bagaimana engkau dapat berkata, saudara, biarkan aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat. Nah, Yesus menekankan lagi pengajaran ini ya, yang tadi sudah disampaikan. Sebuah pengajaran yang sangat keren ya dari Yesus ya, melanjutkan dari pengajaran sebelumnya tentang mengasihi musuh. Ya, bahkan Yesus menegur dengan jelas, hai orang munafik, keluarkan dahulu balok dari matamu. Nah, jadi kalau kita mempunyai balok di mata tetapi tidak bisa kita lihat sendiri, tetapi malah justru
melihat kekurangan orang lain, ini oleh Yesus disebut sebagai orang munafik. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, apakah kita ingin disebut sebagai orang munafik oleh Yesus? Ya, tentu saja tidak. Lalu apa yang harus kita lakukan? Keluarkan dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Ya, tidak hanya kita bisa mengeluarkan selumbar dari mata saudara kita atau membantu kita, tetapi juga kita sendiri akan melihat dengan jelas, melihat dengan jernih, melihat dengan bening. Nah, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, selamat merenungkan bacaan yang menarik dari Tuhan Yesus ini. Inilah peristiwa dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun ternyata itu bisa saja menimpa diri kita. Kita berjuang terus sebagai murid-murid Yesus. Tuhan Yesus memberkati, berkah dalam. Jangan lupa untuk subscribe, bagikan kepada teman-teman dan like dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, aktivitas saudara, keluarga saudara dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.